Bertemu kembali dengan kami di acara live Instagram 1 bulan bersama Aurika dalam rangka Hari Pendengaran. Ngutips lagi di hari ke-16 ini bertemu dengan saya dan ini kita akan membahas tentang pentingnya public speaking untuk anak. Selamat datang Ami Abizar, Mozalia 87, ada Sulistiana, ada Ami Rahmi, dan ada Umu Safana. Selamat datang. Ya, selamat datang Bapak Yokanan. Kita akan membahas tentang public speaking untuk anak. Public speaking untuk anak itu penting atau tidak ya Mama Papa di sana? Karena belajar public speaking usia dini itu menurut kita itu tidak penting karena belum waktunya. Tapi sebenarnya belajar public speaking untuk anak usia dini adalah hal yang sangat menantang bagi orang tua dan menantang juga bagi anak-anak sekarang, karena anak-anak zaman now adalah anak-anak yang sangat kritis, dan anak-anak zaman now adalah anak-anak yang suka berkreasi, suka berpendapat dengan ide-idenya yang sangat kreatif. Anak-anak zaman now adalah anak-anak yang hebat. Di luar negeri mungkin sudah menjadi kelaziman anak kecil mampu berbicara dan berargumen dengan baik. Tetapi di negeri kita tidaklah seperti itu. Karena di negeri kita kalau kita berargumen itu merupakan hal yang masih tabu, dan dikira itu anak kecil ini kok kayak orang besar ya, suka berargumen dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang bilang, oh anak ini kok dewasa belum waktunya, padahal itu ungkapan yang salah bagi anak-anak. Anak kecil mampu, akan tetapi anak sekarang itu mempunyai kreativitas. Nah, kreativitasnya anak-anak itu diungkapkan dengan mereka berbicara, berargumen, apa yang menurut mereka merupakan hal yang bertanya-tanya, hal yang masih sangat baru buat mereka. Misalnya seperti ini, Mama, kenapa bunga itu warnanya merah, atau bunga rose itu selalu warnanya merah? Kita juga bisa bilang, oh tidak selalu warna merah. Di situ juga ada yang warna kuning, ada warna orange. Jadi keingintahuan dan penasarannya anak-anak itu, sekarang bahasa sekarang kepo ya, anak-anak zaman now itu lebih banyak keponya, atau keingintahuan mereka lebih besar daripada anak-anak dulu. Dan itu tidak boleh kita pendam ya Ma. Maksudnya dalam arti kita tidak boleh menutupi dengan mencegah, oh jangan, kamu tidak boleh seperti ini. Nanti anak-anak itu akan selalu bertanya-tanya, dan itu yang membuat anak-anak nanti besar, dia akan selalu, kenapa kok aku tidak boleh begini? Nanti dia akan mencari jawaban di orang lain. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengajarkan public speaking ke anak, supaya anak itu bertanya atau berargumen secara baik dan secara terarah. Jadi butuh kreativitas memang untuk mendidik siswa melahirkan kemampuan berani dan terampil bicara di depan khalayak atau publik. Dapat bicara bagi anak-anak itu sangat penting karena keingintahuan tadi Mama, karena kekepoannya mereka yang sekarang itu lebih besar daripada anak zaman dulu. Karena anak zaman now ingin lebih luas, mereka melihat dunia itu lebih luas karena sudah banyak gadget, mereka lihat perkembangan dunia ini lewat gadget, lewat TV dan lain sebagainya. Makanya mereka ingin lebih banyak berbicara dan berargumen karena banyak yang mereka lihat dan banyak yang mereka tanyakan juga.
Namun lebih penting lagi bila menumbuhkan kepercayaan diri, Mama. Public speaking itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Jadi kalau anak itu percaya diri, dia akan membentuk karakter anak itu menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang bebas untuk berpendapat dan berargumen. Maka dari itu kita akan belajar tentang public speaking untuk anak supaya anak itu bisa memberikan argumennya atau pertanyaannya sesuai dengan yang terarah. Jadi tidak ngawur atau tidak kasar mungkin ya. Di public speaking pun kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita itu sopan santun seperti itu dalam berbicara. Bagaimana berbicara dengan orang tua itu harus agak rendah nadanya seperti itu. Akan tetapi tak bisa hanya mempelajari dari buku atau teori. Public speaking itu perlu pembiasaan sehari-hari, khususnya dari orang tua dan dukungan lingkungan terdekat. Misalnya sekolah. Praktek langsung yang membuat anak merasakan langsung seperti apa public speaking itu. Jadi public speaking itu diajarkan juga di keseharian kita di dalam rumah ataupun di dalam sekolah. Di dalam rumah, kalau kita mengajari anak public speaking itu supaya anak itu nanti di rumah pun di sekolah itu dia berani tampil, Mama. Kita kan akan bangga ya, misalnya anak itu ada lomba bernyanyi atau mungkin sekarang ada setoran hafalan atau mungkin bernyanyi di depan. Misalnya bundanya, bu gurunya minta, si A, ayo maju kita mau menyanyi tentang rekreasi, tentang bisa apa ya, misalnya si A. Pastikan anak itu kan, enggak bunda lah yang lainnya aja, seperti itu. Nah, dengan dia belajar public speaking, anak itu akan lebih percaya diri, Mama. Misalnya dipanggil untuk maju seperti itu, iya saya bunda, saya mau, saya bisa, seperti itu. Karena dia merasa percaya diri bahwa dia bisa berdiri di depan dan ketemu dengan teman-temannya ataupun orang lain yang belum dia kenal. Begitu juga di sekolah. Di sekolah kita biasa memberikan pelajaran dengan dikasih sedikit public speaking, seperti kita membiasakan anak-anak itu untuk berpendapat. Misalnya di sekolahan itu pembelajaran untuk public speaking seperti kalau temanya rekreasi, kita harus memberikan anak-anak itu kebebasan untuk berpendapat. Berpendapat dalam arti apa arti rekreasi, misalnya contohnya seperti itu, atau tempat-tempat rekreasi itu apa saja. Jadi memberikan kebebasan anak-anak itu untuk berpendapat sesuai dengan bayangannya mereka. Ya, selamat datang Hidayah Bolu, Mei Kuncar 3, ada IOC, Tia Melinda, Sumber Segar, ada Bunda Lili Solando, selamat datang, ada Sina Store. Kita mulai lagi ya, Ma. Mulai dari hal-hal yang sederhana, umumnya latihan dan pembiasaan bicara terampil dapat dimulai saat anak menginjak usia 2 tahun. Wow, 2 tahun Mama sudah kita ajarkan untuk berbahasa, sudah kita ajarkan untuk mereka berani tampil di depan, sudah kita ajarkan untuk mereka lebih percaya diri, atau setidaknya sudah mampu merangkai kalimat sederhana seperti memahami suatu konsep, misalnya dengan menceritakan ulang dongeng setelah kita bacakan, menyanyikan sebuah lagu atau mendeskripsikan barang-barang kesukaannya. Ya, seperti yang sudah saya omongkan tadi, seperti saya contohkan tadi,
anak-anak di sekolah sebagai guru kita memberikan kebebasan anak-anak untuk berpendapat apa yang sesuai tema. Jadi kita tidak membiarkan anak-anak itu untuk berpendapat yang di luar tema. Dan kita pun juga mengajarkan anak-anak dalam public speaking itu tadi sopan santun, bagaimana berbicara dengan orang tua atau teman sebayanya atau usia yang di atasnya ataupun dengan adiknya. Ya, selamat datang Reva, Melodita, Papa Alka, ada Aristina, ada Nila Tawakal. Semoga dengan ini mama-mama dan bapak-bapak bisa memberikan public speaking untuk anak-anak di rumah ya. Maka penting untuk memberikan kesempatan anak-anak berbicara. Nah, seperti yang tadi saya sudah kasihkan contoh, termasuk memberikan reaksi positif atas keberaniannya mengeluarkan suara. Seperti, wow, jawaban kamu bagus ya. Wow, jawaban kamu hebat. Wow, anak hebat. Seperti itu. Upayakan pula untuk selalu memberikan jawaban pada tiap pertanyaannya. Jadi, kalau ada ananda atau anak yang ingin bertanya tentang keingintahuannya dia sesuatu yang baru, kita harus selalu menjawab sebisanya kita pertanyaannya. Jangan sampai kita tidak menjawab dan cuek ya, mengacuhkan mereka. Karena kalau anak-anak sekali diacuhkan atau dicueki istilahnya seperti itu, mereka akan kecewa dan mereka akan mencari jawaban di luar sana. Dan mereka kalau mencari jawaban di luar sana, mereka akan mencari di gadget pastinya. Karena kalau ke orang lain mereka juga pasti takut ya mama dan papa, makanya mereka lebih ke gadget. Dan itu sangat buruk karena di gadget itu nanti kita tidak bisa pantau apa yang sudah mereka buka dan apa yang sudah mereka dapat jawaban, apakah itu pantas dilihat anak-anak atau apakah itu tidak pantas, seperti itu. Ketika anak terbiasa berbicara, maka dia tidak ragu untuk menyatakan opininya. Dengan sendirinya tumbuh sikap berani dan percaya diri, seperti yang saya bilang tadi Mama. Kalau tumbuh sikap berani dan percaya diri, itu akan membentuk karakter suatu anak menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, tapi tetap sopan. Siapa yang mau mempunyai anak yang seperti itu, pasti semua mama papa hebat di luar sana mau dan ingin mempunyai anak yang seperti itu. Upayakan pulang dengan sendirinya tumbuh sikap berani dan percaya diri tentang apa yang dalam benaknya menentukan sikap dan menjatuhkan pilihan baginya. Presentasi dalam lingkup yang kecil atau di depan khalayak umum bukan masalah besar. Semuanya bisa dihadapi dengan kepala jernih dan tenang. Manfaat lain dari public speaking tak diragukan lagi adalah melatih sinkronisasi antara ide dan kata. Tepatnya, anak mampu mengutarakan ide atau konsep dalam kata-kata yang mudah dimengerti sehingga orang lain pun mudah memahami. Oke, di sini ada Papa Alka bertanya, bagaimana ya cara membenarkan cara membaca anak agar anak tidak menjadi antipati terhadap kegiatan membaca. Terima kasih Bapak Alka. Membenarkan cara membaca anak ya Pak. Memang anak itu kalau kita belajar, kita kalau bisa mengajak dia untuk sambil bermain. Jadi misalnya kalau anak itu masih bisa membaca dua suku kata seperti ba atau baca misalnya seperti itu, atau babi atau cabe seperti itu,
Papa bisa naruh di bola, atau mungkin bisa taruh di dalam kertas, terus anak suruh menempelkan di bukunya, atau suruh menempelkan di buku gambarnya. Nanti di saat dia menempelkan kertas itu tadi, yang sudah ada tulisannya baca atau cabe, seperti itu, sambil dia akan mengikuti, sambil membaca tulisan yang ada di dalam tulisan itu sambil dia menempelkan. Jadi kita akan mengajak anak itu belajar tapi sambil bermain. Karena kalau mengajarkan membaca sambil duduk, itu anak-anak pasti akan bosan. Atau mungkin kita bisa membuat kartu baca, dan kita menyembunyikan kartu baca itu. Misalnya, loh ini kok nggak ada ya bannya, di mana ya? Coba yuk kita cari di mana ya bannya, seperti itu. Jadi kita menyembunyikannya dan kita akan cari sama-sama sama anak itu tadi, sama anak kita. Nah, setelah itu baru setelah kita ketemu nanti kita jadikan 1-2 kartu itu tadi baca. Pasti anak-anak akan senang dan tidak bosan. Tampaknya sederhana, tapi bila tak dibiasakan sedari dini, anak akan mengalami kesulitan menyatakan pendapat. Padahal, siapa tahu ide-ide yang dipendam itu adalah ide yang sangat luar biasa, karena anak-anak yang berani mengungkapkan idenya adalah anak-anak yang hebat. Tapi tetap terkubur, tidak terekspos sama sekali karena tidak mengenal keterampilan berbicara. Maka dari itu pentingnya public speaking untuk anak, karena untuk mengajarkan anak-anak untuk dalam keterampilan berbicaranya itu tadi. Saat anak belajar public speaking, tanpa sadar mereka juga sedang mendalami hal-hal lainnya, seperti adab berbicara dan santun pada orang lain. Yang saya bilang tadi, dalam berbicara ada adab dan santun untuk kepada orang lain, yaitu tadi dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebayanya, ataupun dengan di bawah umurnya. Mengenal waktu kapan dan dapat berkata resmi dan kapan juga boleh bercanda. Bagaimana menggunakan bahasa tubuh agar pembicaraan terlihat menarik, serta penggunaan bahasa yang efektif untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Jadi, public speaking itu juga mengajarkan anak itu kapan waktunya dia harus serius, kapan waktunya dia harus bermain, kapan waktunya dia harus bercanda. Misal di saat dia lagi di sekolah seperti itu, dia boleh mengungkapkan pendapat, tapi di waktu itu mengungkapkan pendapatnya tidak dengan bercanda, atau kalau orang sekarang bilang itu ngawur ya, maksudnya ya bercanda itu tadi. Kalau jadi di dalam sekolah, atau mungkin bertanya sama mamahnya atau bertanya sama papahnya, juga tidak seperti bertanya kepada temannya. Dia juga bisa bilang, "Ma, Pa, permisi, aku mau tanya nih, ini bunga ini kok warnanya kuning ya? Ini bunga apa ya?" Mungkin seperti itu. Atau, "Ma, Pa, itu di TV itu kok seperti itu ya? Kenapa ya?" Nah, itu tugas kita untuk menjawab, karena gadget, TV, dan lain sebagainya itu belum tentu pantas untuk dilihat sama anak-anak. Tak aneh jika kemudian anak dapat menggunakan nada dan jeda yang pas dalam meluncurkan kata-katanya, hingga mendapat sebutan sebagai orator yang handal. Wow, itu pasti anak yang hebat yang sudah bisa menjadi seperti itu. Saya pun berbicara di depan seperti ini aja masih bingung ya, masih grogi. Nah,
Saya pun juga masih belajar tentang public speaking. Nah, membentuk kecerdasan emosional. Dalam proses belajar public speaking, anak juga belajar membentuk kecerdasan emosional dirinya. Apalagi bila orang tua membiasakan ada interaksi timbal baliknya. Satu sama lain sudah akrab memberikan pendapat dan tidak ada sekat tebal dalam komunikasi. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, itu semua pembiasaan sehari-hari supaya tidak kaku atau tidak ada sekat dalam berbahasanya atau berkomunikasi dengan mama papa. Jadi kita harus membiasakan sehari-hari dalam bermain, waktu mau tidur atau mau makan, seperti itu. Tapi di saat mau makan pun kita juga harus memberi penjelasan ke anak-anak. Misalnya, ini waktunya makan, kita harus makan dulu ya, nanti kalau mau nanya atau mau kita ngobrol, kita ngobrolin lagi setelah kita makan, seperti itu. Ya, selamat datang, ada Ibu Tegar, ada Rina, ada Leni Ismiati, ada Raudatul Janah 81. Ya, selamat bergabung, terima kasih. Ya, selain itu tadi, selain belajar dalam public speaking, kita pun juga mendapatkan apresiasi ya, Mama ya. Anak-anak itu kalau berpendapat itu juga membutuhkan apresiasi. Misalnya hadiah pujian, seperti itu, apresiasi sebuah pujian. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang, wow, anak hebat, wow, anak pintar, wow, anak cantik, seperti itu. Pasti anak-anak akan lebih bersemangat lagi dalam berkomunikasi. Dan satu hal lagi, kalau misalnya mengajarkan anak-anak public speaking, selain dia berkarakter dan sopan mengajarkan adab santun kepada anak-anak, kita juga mengajarkan anak-anak itu selain percaya diri juga dan berani, kita juga mengajarkan anak-anak itu untuk bagaimana caranya mengungkapkan pendapat yang benar dan tidak ngawur ataupun kasar. Dan tagline public speaking adalah listen up, think up, dan speak up. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu public speaking mulai dari mendengarkan dan berpikir apa yang ada di bayangannya dan mulai berbicara. Jadi kalau misalnya mama mau mengajarkan public speaking ke anak-anak, kita pun juga harus ngomong dulu ke anak-anak. Misalnya, anak-anak kita bayangin si A, kita bayangin itu tadi seperti rekreasi itu apa saja ya yang perlu dibawa ya, peralatan apa saja yang perlu dibawa. Pasti anak-anak, oh bawa topi, bawa kacamata, bawa apa lagi ya, bawa tikar, seperti itu. Kita juga perlu tanya lagi, kacamata untuk apa ya? Pasti anak-anak akan berpendapat, iya bunda, kalau pakai kacamata, kalau kita nggak pakai kacamata nanti pasti panas. Kan di luar ada matahari jadi panas, jadi kita pakai kacamata yang warnanya hitam bunda, biar matanya nggak sakit kena matahari, seperti itu. Terus ada lagi misalnya pakai topi, kenapa pakai topi? Juga sama jawabannya, pasti menghindari dari panas matahari. Kalau itu tadi kita sudah mengajarkan membayangkan anak-anak, mengajarkan anak-anak untuk membayangkan dan mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang ada di dalam unek-uneknya ya, istilahnya seperti itu. Jadi meski ini kelas bicara, tapi kami tetap menjadikan mendengar
sebagai syarat pertama agar bisa berbicara dengan baik. Jadi selain kita mengajarkan public speaking ke anak, kita pun juga mengajarkan mendengar, supaya anak-anak itu kalau dengan cara mendengar dulu, anak-anak itu akan fokus dengan kita. Seperti misalnya contoh anak saya, misalnya kalau bertengkar atau misalnya berebut dengan mainannya, pasti saya akan bilang gini, dengarkan bunda dulu bicara, baru kalian boleh mengungkapkan kenapa ini tadi bertengkar. Misalnya si A, iya bunda ini tadi pensilku direbut sama si B, si adik misalnya, seperti itu. Terus si adik bilang, bukan bunda ini pensilku, seperti itu. Nah itu kita harus mendengarkan dulu apa yang kita juga harus sebagai pendengar, tapi anak-anak juga bisa sebagai pendengar juga. Jadi dengarkan bunda ya, sudah ini pensilnya bunda simpan, lalu ini mbak bisa kan pakai pensil warna yang lain, adik bisa pakai pensil warna yang lain, seperti itu. Jadi anak-anak akan mulai mendengarkan dan akan fokus ke kita kalau kita fokusnya untuk mendengarkan dulu apa yang kita omongkan. Begitu juga dengan kita juga harus mendengarkan apa yang anak-anak omongkan. Ya, selamat datang ada Aira Cindy dan Tias Juwitaning. Ya, selamat datang Mama. Dan di fase think up, anak-anak bisa menggunakan media tulis. Jadi anak-anak itu media tulis sebagai alat bantu berpikir. Jadi waktu anak-anak mau mengungkapkan idenya atau mau mengungkapkan pendapatnya, mungkin ada anak yang malu, itu bisa lewat ditulis di buku dulu, Mama. Misalnya dia mau bercerita atau dia habis lihat apa, dia boleh menceritakan. Kan ada juga yang kayak kita dulu waktu kecil itu punya buku diare. Jadi setiap hari apa yang kita lakukan di hari itu kita tulis di buku diare. Itu sama aja pembelajaran public speaking. Yang kita menulis dulu karena kita belum percaya diri untuk menyampaikan di depan atau kita menyampaikan ke orang lain. Jadi kita menuliskan dulu di dalam kertas atau di dalam buku. Tidak apa-apa anak-anak mempunyai satu buku yang khusus untuk dia mengungkapkan pendapatnya, untuk dia mengungkapkan ide-idenya di dalam buku itu tadi. Jika tidak ada sensasi tersendiri ketika berbicara sambil melihat ke kamera, dan anak-anak harus mulai terbiasa dengan itu agar mereka tidak mati kutu atau alias mati gaya dengan tatapan tajam kamera. Anak-anak dengan menulis di buku itu dulu supaya dia tidak canggung atau tidak grogi di depan kamera. Seperti yang kita lihat di YouTube sekarang kan banyak vlog-vlog anak-anak kecil yang sudah pintar membuat vlog keseharian mereka dalam bermain atau habis membeli mainan. Nah, seperti itu sudah mengajarkan anak-anak secara dini public speaking. Contohnya ya vlog di YouTube atau di Instagram. Nah, selain menumbuhkan kepercayaan diri dan sopan santun dan karakter untuk anak-anak, juga public speaking ternyata bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kok bisa ya? Karena dari public speaking, jiwa kepemimpinan itu juga terasah sehubungan dengan kemampuannya mengontrol diri. Seperti yang sudah saya bilang tadi, juga bisa mengontrol emosionalnya.
menyelaraskan ide dan kata-kata sehingga menumbuhkan pula potensinya pandai berkoordinasi dengan orang lain. Nah, dengan public speaking kita dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak dengan menumbuhkan sifat percaya, karena dia merasa percaya diri, jadi anak-anak kita bisa berkoordinasi dengan orang lain, bisa berargumentasi baik dengan orang lain, dan orang lain yang diajak ngomong selain kita, orang luar, itu pasti senang mendengar anak-anak yang bisa berargumentasi dengan baik dan sopan. Selamat datang Ibu Vivit Gustina. Dan tadi bisa berkoordinasi dengan orang lain ya, bisa mengarahkan, bisa menyatukan, bisa membagi pekerjaan dan mengambil keputusan dan sebagainya. Itu yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam anak dengan adanya belajar public speaking untuk usia dini, mulai dari usia dini. Seperti yang saya bilang tadi, mulai semenjak 2 tahun pun kita juga bisa mengajarkan anak public speaking. Ya, sikap yang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim dan kelangsungan organisasi. Public speaking itu dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi kita diharuskan untuk berargumen dan berpendapat sesuai dengan ide-ide kita. Nah, kita public speaking itu tidak harus kita harus tampil di depan kamera, itu namanya public speaking, tidak. Tapi public speaking itu juga berguna dan berfungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi, anak-anak dapat berbicara dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua, dengan adab santunnya, dengan waktunya, dia juga dapat membagi waktunya, kapan waktu serius, kapan waktunya bercanda, seperti itu. Dan juga bisa menumbuhkan kepemimpinan, karena dengan adanya anak yang dapat public speaking, dapat berpendapat secara bebas, anak akan merasa percaya diri. Dan anak yang merasa percaya diri akan lebih senang di dalam kelas atau di dalam sekolahnya dalam menerima pelajaran, karena dia merasa dia percaya diri, dia bisa, dia merasa percaya diri bahwa dia dapat melakukan semua hal ini. Nah, kenapa pentingnya public speaking untuk anak di usia dini? Ya, itu tadi, untuk anak dapat mengungkapkan pendapat secara bebas, santun, dan menumbuhkan kepercayaan diri anak, menumbuhkan karakter anak, dan dapat mengontrol emosi anak, dan dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak. Nah, di sini pasti banyak mama dan papa yang sudah mengajarkan secara tidak langsung, sudah mengajarkan public speaking sejak dini. Seperti mau tidur kita pasti akan membacakan doa, kita pasti akan mendongengkan sebuah cerita seperti itu. Nah, itu juga salah satu pembelajaran public speaking untuk anak. Selamat datang Bunda Coco, selamat datang Dedi Anang. Ya, itu tadi mama dan papa hebat, sahabat Aurika di sana. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak. Kita juga bisa menjadi orang tua yang hebat dalam mendampingi dan membimbing anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang hebat, berkarakter, percaya diri, dan yang pasti menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang sangat penting buat anak-anak ke depannya nanti.
Ya, di hari ke-15 di hari yang ke-16 ini, di 1 bulan bersama Aurika di hari pendengaran, mungkin mama papa di luar sana, sahabat Aurika, senang dengan materi-materi yang sudah dari kami, dari Yayasan Aurika. Ya, semoga di tema saya sekarang ini, public speaking untuk anak usia dini, bisa memberikan kepercayaan diri dan semangat kepada mama dan papa untuk mengajarkan anak supaya kita sendiri juga lebih sabar. Kalau kita mengajarkan public speaking ke anak itu, kita sendiri pun juga akan belajar sabar, juga belajar mengontrol emosi kita dalam mengajarkan anak-anak di rumah. Ya, seperti Bapak Alka tadi tanya, bagaimana cara membenarkan cara baca, yaitu tadi kita ajak anak untuk bermain sambil belajar, karena kita sendiri pun juga kalau mengajarkan anak dengan bermain, kita sendiri pun juga enjoy, kita sendiri pun juga senang. Dan begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita senang, anak-anak juga pasti senang.